Hai, jumpa lagi dengan saya Sonzarni. Di seri praktikum mikrotik menggunakan JNS3 kali ini kita akan bahas tentang implementasi firewall pada mikrotik router OS. Sebelum kita mempraktikkan firewall di mikrotik, kita akan coba memahami konsep terlebih dahulu. Apa sih firewall itu? Firewall adalah suatu sistem yang dirancang untuk membatasi atau mengatur akses dari dan ke jaringan lokal atau sistem komputer. Selain itu, firewall juga berfungsi untuk melindungi router dari ancaman atau serangan yang berasal dari luar atau internet ataupun dari jaringan lokal. Firewall itu dapat berupa perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware, atau malah gabungan dari keduanya. Nah, di mikrotik router OS, firewall itu adalah salah satu fitur pada perangkat lunak atau software dari router OS. Cara kerjanya dari firewall ini adalah memfilter paket yang masuk ke jaringan lokal berdasarkan aturan-aturan yang dibuat. Aturan-aturan atau rules firewall pada mikrotik router OS dikelola di filter rules dan NAT. Rule dari firewall itu bekerja dengan prinsip if then. If atau jika paket yang memenuhi syarat kriteria yang kita buat, then atau maka action apa yang akan diproses pada paket tersebut. Rule tersebut diorganisir dalam chain atau rantai yang berurutan. Aturan chain dibaca dari atas ke bawah sesuai dengan chain yang terlebih dulu dibuat. Ketika paket diproses oleh router, paket akan dicocokkan dengan kriteria atau syarat dalam suatu chain. Ketika paket tidak cocok dengan syarat chain, maka paket akan melalui kriteria atau prasyarat chain berikutnya atau chain yang berada di bawahnya. Terdapat 3 aturan chain, yaitu input, output, forward. Input itu paketnya ke router, output itu paket dari router, dan forward paket tersebut melewati router. Jadi chain kita pandang dari sisi router. Nah, contohnya begini. Jika paket tersebut tujuan akhirnya adalah ke router, maka itu masuk kategori chain input. Contoh, misalkan kita ingin memblokir ping ke router dari laptop, maka ke routernya itu masuk ke chain input. Artinya paket tersebut destinasi addressnya atau alamat akhir atau alamat tujuannya adalah ke router. Bisa saja paket tersebut berasal dari jaringan luar atau internet. Lalu untuk chain output itu paket tersebut source addressnya dari router. Contoh, ketika kita menjalankan Winbox lalu kita buka new terminal, kita ping ke laptop atau ping ke internet. Nah, itu artinya paket tersebut masuk dalam kategori chain output. Lalu untuk chain forward, itu paket hanya lewat saja di router. Contoh, ketika kita internetan dari laptop menuju ke internet. Nah, itu chainnya forward. Jadi kalau kita ingin memblokir Facebook misalkan, maka chain yang kita gunakan adalah chain forward. Karena yang dituju itu di luar dari router dan paket berasal dari laptop, bukan dari router. Aturan filter firewall itu menggunakan 2 metode atau strategi. Pertama, drop beberapa paket dan menerima paket lainnya, atau drop you accept any. Strategi yang kedua adalah terima beberapa paket dan membuang paket lainnya, atau accept you drop any. Bagaimana aplikasinya nanti kita cobakan di praktikumnya. Nah, secara default semua traffic paket itu di-accept atau diterima oleh router. Oke, demikian dulu konsep awal dari firewall. Kita lanjut ke praktikumnya menggunakan JNS3 VM. Oke, kita jalankan JNS3 VM-nya. Double klik. Oke, kita klik cancel. Kita buat baru.
Nah, ini dia topologinya. Kita bangun ada satu mikrotik, lalu ada 4 unit PC client. Kita jalankan mikrotiknya, klik kanan, lalu klik start. Double klik untuk masuk ke konsol dari mikrotik. Oke, kita lihat IP address-nya terlebih dulu. IP address print. Enter. Mikrotik mendapatkan IP secara dinamis dari GNS3 VM. IP-nya ini 192.168.122.196. Jadi dapatnya dari sini. Ini adalah GNS3 VM. Nah, untuk praktikum kali ini kita menggunakan Winbox untuk konfigurasi dari mikrotik router OS-nya. Bagaimana menghubungkan Winbox dengan router yang ada di dalam GNS3 bisa dilihat di video tutorial tentang menghubungkan komputer dengan mikrotik router OS di GNS3 VM. Oke, tadi IP address-nya adalah 122.196. Oke, kita buka Winbox-nya. Di baris connect to ini kita masukkan IP dari mikrotiknya, yaitu 192.168.122 berapa tadi ya? 196. Oke, connect. Oke, sekarang kita berada di dalam mikrotik yang ada di GNS3 VM kita. Untuk pengaturan firewallnya ada di menu IP firewall. Lalu ini filter rules dan NAT, ini untuk pengaturan firewall. Nah, sekarang kita akan bahas filter rule saja terlebih dahulu. Tapi sebelumnya mikrotik router OS kita konfigurasi dulu sebagai internet gateway dan DHCP server agar komputer klien mendapatkan IP address dari mikrotik dan juga bisa koneksi ke internet. Oke, kita mulai. Kita beri IP address terlebih dulu untuk interface yang tersambung ke komputer klien. IP address tambah, gunakan network address yang tidak dipakai di jaringan komputer kita. Contoh di sini saya menggunakan 192.168.50.254/24. Interface-nya Ether 2. Apply. Oke. Selanjutnya mengaktifkan fitur DHCP server. Ether 2 interface-nya. Saya batasi hanya sampai 6. Oke, selesai. Lalu aktifkan fitur internet gateway. Di NAT, source NAT, out interface Ether 1, action masquerade. Apply. Oke, sekarang mikrotik router OS kita telah berfungsi sebagai internet gateway dengan kondisi firewallnya masih default. Artinya semua paket baik yang menuju ke router ataupun melewati router menuju internet bisa dia terima atau dia lewatkan tanpa diblokir. Nah, oke, kita lanjut. Kita akan coba membahas tentang firewall. Oke, untuk contoh pertama kita diminta untuk mengkonfigurasi firewall untuk sebuah labor yang berisikan 36 unit komputer. Nah, untuk disimulasinya kita buat sebagai sampel 4 saja. Rule yang diminta adalah 2 buah PC, yaitu PC 1 dan PC 2 tidak bisa ping ke router. Lalu sisanya 34 PC lagi itu bisa ping ke router. Nah, dari sini bisa kita rancang strategi atau metode firewallnya. Strategi yang pertama kita buat 2 rule untuk PC 1 dan PC 2 ini yang tidak bisa ping ke router atau di drop atau diblokir, dan 1 rule untuk 34 unit yang tersisa. Nah, rule yang 1 ini PC-nya bisa ping ke router. Strategi yang kedua, kita buat 34 rule untuk 34 PC yang bisa ping ke router, dan 1 rule untuk PC 1 dan PC 2 yang tidak bisa ping ke router. Tidak bisa ping kita sebut drop, bisa ping kita sebut accept.
rule yang pertama diistilahkan dengan drop view, yaitu PC1 dan PC2. Kemudian accept any, artinya PC yang lain diterima atau boleh ping. Untuk rule yang kedua istilahnya adalah accept view, yaitu 34 PC kita accept, dan drop any, atau sisanya di drop. Dari dua strategi ini yang efisien adalah rule yang pertama. Kenapa? Karena kita hanya membuat 3 buah rule. Sedangkan rule yang kedua kita harus membuat 36 rule. Jadi lebih banyak rule-nya dibanding strategi yang pertama. Misalkan ada contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua kita diminta membuat konfigurasi firewall untuk 36 unit juga. Tapi rule yang diminta adalah ada 2 PC, misalkan PC1 dan PC2 bisa ping ke router. Nah, sekarang bisa ping. Kalau tadi kan tidak bisa ping. Lalu PC yang lain tidak bisa ping. Nah, untuk ini kita akan memilih strategi yang kedua, yaitu accept view, drop any. Lebih efisien karena kita hanya perlu membuat 3 rule saja, yaitu 2 rule untuk accept, yaitu untuk PC1 dan PC2, lalu 1 rule untuk mendrop paket, rule untuk 34 PC yang lain. Jadi kesimpulannya dari 2 strategi tersebut, strategi mana yang kita pilih? Apakah strategi 1 atau strategi 2? Itu tergantung dari kasusnya. Dan yang kita pilih harus lebih efisien. Dengan kata lain, harus lebih sedikit jumlah rule yang kita buat. Yang akan kita cobakan di VirtualBox adalah untuk contoh yang kedua. Tadi di awal disampaikan bahwa prinsip dalam rule firewall adalah if then. Nah, dari contoh yang kedua ini, mana yang if dan mana yang then? Kita coba lihat untuk rule yang pertama dan yang kedua, yaitu untuk rule PC1 dan untuk rule PC2. If-nya adalah ke router, berarti itu chain-nya input. Lalu ping, artinya kita harus memasukkan protokol untuk ping. Nah, protokol untuk ping itu yaitu ICMP. PC1 atau PC2. Nah, untuk PC1 dan PC2 ini yang kita masukkan di parameter untuk firewall adalah IP address dari PC1 dan PC2. Lalu untuk then-nya adalah atau action-nya adalah accept, diterima. Sedangkan untuk rule yang ketiga, yaitu untuk komputer selain PC1 dan PC2, bedanya yang pertama di source address. Nah, di rule yang ketiga ini kita tidak perlu memberikan IP address atau network address di parameter source address. Artinya rule ini berlaku untuk semua source atau sumber atau IP address asal paket. Lalu then-nya adalah drop. Oke, kita ke Winbox MikroTik Router OS. Di filter rules kita klik tambah, kita isikan parameter if. Nah, parameter if itu di general, advance, atau extra. Sedangkan then-nya adalah di action. Nah, kita mulai di general. Parameter if yang pertama adalah chain. Chain untuk paket menuju router itu adalah input, maka kita ganti forward ini menjadi input. Lalu dari PC1, nah sekarang kita akan buat rule untuk yang pertama, yaitu untuk PC1. Maka di source address kita masukkan IP address dari PC1. Kita lihat IP di PC1. Oh, belum hidup, klik kanan, start, klik kanan, start, PC2, double klik, PC1. Kita lihat IP addressnya, show, kita singkat SH saja, IP, enter. IP-nya masih kosong, karena ini DHCP client. Maka kita minta IP address dari DHCP server. Beritanya IP DHCP, enter. Oke, ini IP-nya 50.6. Nah, di sini kita masukkan 192.168.50.6. Lalu parameter if yang berikutnya adalah ping, berarti itu protokol dari ping, yaitu ICMP. Pilih ICMP, ya. Nah, selesai. Lalu untuk then-nya di tab action. Action-nya adalah accept, apply. Selesai satu rule untuk PC1. Kita buat untuk rule yang kedua, yaitu untuk PC2. Karena action-nya sama, accept, bedanya hanya di source address, maka rule ini kita copy saja. Klik copy. Kita ganti parameter source address dengan IP address PC2. Kita lihat PC2.
Oh, belum ada terbuka. Double klik. Ini PC 2, kita lihat IP-nya. So IP, enter. Masih kosong. IP DHCP, enter. 50.6 192.168 50.5. Oke, kita masukkan di sini. Titik 5. Apply. Oke, klik oke. Kita sudah membuat dua rule. Rule yang pertama ini untuk paket yang sumbernya dari IP address 192.168.56. Kalau yang ini sumbernya dari 50.5. Lalu rule yang ketiga, selain IP ini di drop, tambahkan chainnya masih input, source addressnya kita kosongkan, itu artinya untuk semua IP address. Lalu protokolnya ICMP, actionnya, nah sekarang tidak accept lagi tapi drop. Apply, oke. Nah sekarang kita cobakan dari sisi client. Hidupkan PC 3, klik kanan start, klik kanan start, double klik untuk buka konsolnya. Kita lihat PC 4 sudah on, PC 3 juga sudah on. Kita lihat IP address-nya. SH IP enter, masih kosong. IP DHCP, minta IP ke server. Oke, PC 4 SH IP enter, IP DHCP enter. Oke, sudah dapat IP PC 4. Nah sekarang kita coba ping ke router. Ping 192.168.50.254. Ini IP-nya router, enter. Time out. Kita coba dari PC 3. Ping 192.168.50.254, enter. Juga time out. Dari PC 2. Ping 192.168.50.254, enter. Oke, bisa nge-ping ke router. PC 1. PC 1 bisa ping ke router, PC 2 bisa ping, PC 3 timeout tak bisa ping, di drop. PC 4 timeout juga tidak bisa ping atau di drop. Jadi rule yang kita buat telah benar seperti yang diharapkan. Oke, bagaimana kalau seandainya rule yang ketiga ini kita geser, kita pindahkan ke atas? Apa yang terjadi? Nah, kita coba lihat di sisi client. Kita coba ping dari PC 4. Harusnya timeout juga. PC 3 sama. PC 2. Oh, sekarang PC 2 timeout, artinya ke drop pingnya ke router. Kita coba PC 1. Sama. PC 1 juga di drop ping ke routernya. Kenapa bisa terjadi? Kita lihat di rule-nya. Nah, di sini terlihat bahwa rule yang pertama ini paket di drop dari IP address manapun, karena parameter ini tidak diisi. Jadinya paket dari PC 1 dan PC 2 yang kita inginkan dilewatkan atau accept, ini malah di drop. Jadi terlihat bahwa rule firewall dieksekusi dari rule paling atas menuju ke bawah. Sekarang kita kembali susun ke awal, pindahkan ke bawah. Demikian tadi contoh implementasi firewall di MikroTik Router OS. Kita lanjut untuk contoh yang berikutnya. Jika seandainya ada tambahan jaringan lokal yang kedua. Nah, untuk sampel saya buat satu PC saja. Kita berikan IP address untuk interface yang tersambung ke local area 2 ini atau ke PC 5 ini di MikroTik. IP address tambah interface-nya ether 3. Apply, oke. Lalu IP address di PC 5.
PC5, show IP, enter. Karena untuk local area 2 tidak ada DHCP server, maka PC5 kita beri IP address. Perintahnya IP ini subnet masknya dan ini gateway-nya. Oke, enter. Berarti PC5 sudah ada IP address dan telah ada gateway. Kita coba ping ke gateway-nya atau ke router. Enter. Oh, ternyata timeout. Apakah tidak nyambung ke router atau kita coba ping ke PC1. Enter. Kita geser. Kita ping dari PC5 ke router, itu timeout. Sementara kalau kita ngeping dari PC5 ke PC1, tidak timeout. Apa penyebab? Jadi secara jaringan dia telah koneksi. Buktinya dari PC5 bisa ping ke PC1. Oke, kita coba lihat di firewall-nya. Nah, ini dia penyebabnya. Maksud kita di awal tadi, drop ini adalah 34 PC yang lain, teman-temannya PC1 dan PC2. Ternyata PC5 pun terblokir. Agar PC5 tidak diblokir oleh router, kalau PC5 ingin ngeping ke router, maka rule-nya kita ubah. Double klik. Di source address kita masukkan network address dari local area 1 ini. Kita lihat. Network address-nya adalah yang ini. Ini 192.168.50.0. Maka kita masukkan di sini 192.168.50.0/24. Kalau IP address tidak pakai slash-nya, tapi kalau network address pakai slash. Lalu klik apply, oke. Kita kembali ke PC5. Kita ping ke PC1. Oh, sorry, ke router maksudnya. Ping ke router. Mana dia? Nah, ini. Ini IP interface router yang nyambung ke PC5. Enter. Nah, sekarang telah bisa ping dari PC5 ke router. Kita lanjut materi kita. Untuk contoh yang berikutnya, kita akan buat PC3 dan PC4 itu bisa ping ke PC5. Sementara PC1 dan PC2 tidak bisa ping ke PC5. Nah, strategi yang kita pilih adalah accept view drop any. Ada dua rule accept untuk PC3 dan PC4 dan satu rule untuk drop paket dari selain PC3 dan PC4. Kita kembali ke Winbox, kita tambahkan 3 rule baru untuk contoh ketiga ini. Oke, selesai tambah 3 rule, kita cobakan hasilnya dari PC client. Oke, sesuai dengan hasil yang diharapkan, yang bisa ping ke jaringan lokal kedua atau yang bisa ping ke PC5 ini hanya PC3 dan PC4. Selain PC3 dan PC4 atau dengan kata lain PC1 dan PC2 untuk simulasi ini,
Ini di blok. Ini hasilnya. Ini hasil PC 1, PC 2 ke blok, PC 3 dan PC 4 tidak di blok.